Sobat sehat dan bahagia yang tercinta, saya ingat kata pujangga Chairil Anwar yang menulis di salah satu puisinya, "Aku ingin hidup 1000 tahun lagi." Waktu membaca kalimat ini, saya pikir tidak mungkin manusia bisa hidup 1000 tahun. Apalagi kalau dihubungkan dengan keyakinan bahwa umur manusia itu bukan manusia yang menentukan, tapi Tuhanlah yang menentukan. Tapi perkembangan sains sampai saat ini membuat para ahli meyakini harapan untuk hidup 1000 tahun itu bisa saja terjadi. Meskipun secara prinsip dasar fisika, hukum entropi atau hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa dalam sistem tertutup, entropi atau tingkat ketidakteraturan akan selalu meningkat seiring waktu. Dengan kata lain, semua sistem fisik secara alami akan bergerak menuju keadaan yang lebih kacau atau disorganisasi, termasuk tubuh manusia yang akan mengalami penuaan dan akhirnya kerusakan dan kematian. Namun, beberapa pendekatan ilmiah di bidang biologi, teknologi, dan fisika sedang melakukan cara-cara untuk menghambat atau bahkan membalikkan efek entropi atau kerusakan dalam makhluk hidup. Dalam sistem terbuka, di mana ada unsur dari luar yang masuk, akan memungkinkan pertukaran energi dengan lingkungannya. Sehingga entropi bisa dikurangi pada manusia meskipun entropi total di alam semesta tetap meningkat dan membuat akhirnya alam semesta akan mengalami kehancuran. Manusia sebagai sistem terbuka di mana tubuh kita mengkonsumsi energi dari makanan untuk memelihara keteraturan biologis bisa memperlambat proses kerusakan karena hukum entropi ini. Kita mungkin bisa memperpanjang kehidupan dan menunda kematian, meskipun untuk menghentikan atau membalikkan entropi secara total di seluruh alam semesta tetap mustahil berdasarkan pemahaman fisika modern. Para ilmuwan memiliki pandangan yang beragam mengenai kapan manusia bisa hidup jauh lebih lama atau bahkan mencapai keabadian biologis. Ada yang memprediksi jangka pendek pada tahun sekitar 2030 sampai 2050 manusia akan mengalami perpanjangan usia hingga 120 tahun. Para ahli seperti Aubrey de Grey, seorang gerontologis, telah memprediksi bahwa dalam 20-30 tahun ke depan manusia akan memiliki teknologi untuk memperpanjang usia secara signifikan hingga 1000 tahun melalui terapi regeneratif. Dengan bantuan teknologi artificial intelligence yang bisa digunakan untuk memantau kesehatan secara real time, memprediksi risiko penyakit, dan memberikan intervensi medis setiap orang yang membutuhkan. AI berbasis machine learning dapat menganalisis miliaran data pasien secara real time, memberikan rekomendasi medis yang presisi, mendiagnosis dini penyakit, hingga mencegah kematian akibat penyakit kronis. Ada yang memprediksi jangka menengah antara tahun 2050 sampai 2075, di mana pada masa tersebut manusia mampu membalikkan penuaan atau age reversal dengan teknologi reprogramming sel berbasis faktor Yamanaka namanya. Diharapkan mampu membalikkan penuaan di tingkat seluler, seperti yang telah berhasil diuji coba pada hewan. Juga bisa dengan memakai organ buatan atau bioprinting organ. Dengan 3D bioprinting, kita bisa menciptakan organ baru dari sel pasien sendiri, mengurangi kebutuhan transplantasi dan memperpanjang kehidupan manusia secara signifikan. Ada yang memprediksi dalam jangka panjang 2075 sampai 2100, di mana manusia bisa mencapai keabadian digital, mind uploading, dengan teknologi seperti yang dikembangkan oleh Neuralink dari Elon Musk dan proyek Whole Brain Emulation yang memprediksi bahwa kesadaran manusia dapat diunggah ke komputer, memungkinkan bentuk keabadian digital. Mind uploading atau transfer kesadaran adalah memindahkan atau menyalin kesadaran manusia ke sistem digital atau komputer. Cara kerjanya dengan memindai otak secara detail sehingga tingkat neuron dan menyusun ulang dalam bentuk simulasi digital. Program Elon Musk saat ini telah melakukan brain computer interface
menghubungkan otak manusia langsung ke perangkat digital untuk memperpanjang kapasitas kognitif atau kesadaran. Dengan cara menanamkan elektroda di otak untuk membaca dan memproses aktivitas neuron. Tujuannya mengembangkan hubungan otak dan komputer untuk meningkatkan memori dan bahkan menyimpan kesadaran. Upaya memperpanjang umur manusia juga dengan menggunakan nanoteknologi di dalam tubuh dengan nanobot medis yang mampu memperbaiki sel yang rusak, menghapus racun, dan bahkan membalikkan mutasi genetik, memungkinkan tubuh manusia terus-menerus diperbarui. Nanobot dirancang untuk membersihkan plak arteri, memperbaiki DNA, dan mendeteksi sel kanker. Ada juga teknik terapi gen atau gen terapi dengan memodifikasi atau memperbaiki gen yang menyebabkan penuaan atau penyakit degeneratif. Bisa dipakai untuk regenerasi organ seperti jantung, hati, dan otak. Jika ada kerusakan jaringan, bisa dibuatkan telomir. Adalah ujung kromosom yang memendek seiring waktu. Semakin pendek maka umur sel juga semakin singkat, dan semakin telomir memendek menandakan umur semakin pendek. Tapi jika dilakukan pembangkitan enzim telomerase yang dapat memperpanjang telomir, akan memperlambat penuaan. Cara lain dengan memakai reprogramming sel yang disebut Yamanaka Factors tadi, yaitu dengan mengembalikan sel dewasa menjadi sel induk pluripoten untuk meremajakan jaringan. Reprogramming sel di hewan telah berhasil membalikkan tanda-tanda penuaan tanpa menyebabkan tumor. Selain itu, jangan lupa ada pendekatan holistik dan spiritual. Dengan melakukan meditasi dan latihan mental, dipercaya dapat memperlambat penuaan melalui pengaturan stres dan keseimbangan hormon. Di Indonesia sendiri, teknik anti-aging semakin berkembang pesat seiring kemajuan di bidang medis, estetika, dan bioteknologi. Banyak klinik dan lembaga medis menawarkan berbagai metode untuk memperlambat proses penuaan, memperbaiki kesehatan sel, dan meningkatkan kualitas hidup. Contoh yang sudah ditawarkan adalah di Indonesia, terapi hormon atau hormon replacement therapy. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan antara hormon yang menurun akibat penuaan. Contohnya misalnya estrogen, testosteron, DHEA, hormon pertumbuhan, dan sebagainya. Manfaatnya meningkatkan energi dan vitalitas, memperbaiki kepadatan tulang dan massa otot, dan meningkatkan fungsi seksual dan kognitif. Di Indonesia juga banyak yang menawarkan stem cell terapi atau terapi sel punca, menggunakan sel punca atau stem cell untuk meregenerasi jaringan yang rusak atau mengalami degenerasi. Sumber sel punca bisa dari lemak atau adiposa, dari sumsum tulang, atau dari darah tali pusat. Ada rumah sakit yang menawarkan hiperbarik oksigen terapi. Tujuannya memberikan oksigen murni dalam tekanan tinggi untuk meningkatkan oksigenasi di jaringan tubuh. Manfaatnya meningkatkan regenerasi sel dan penyembuhan luka, memperlambat penuaan kognitif, dan membantu fungsi otak, mengurangi peradangan kronis. Ada yang menawarkan genomic testing dan personalized medicine. Tujuannya menganalisis DNA individu untuk memahami risiko genetik terkait penuaan dan memberikan perawatan yang disesuaikan, yang manfaatnya mendeteksi dini penyakit degeneratif dan memberi pengobatan yang disesuaikan dengan genetika pasien. Ada yang menawarkan juga metode biohacking dan lifestyle modification yang tujuannya mengoptimalkan tubuh dan pikiran melalui perubahan gaya hidup yang berbasis sains dengan melakukan teknik biohacking seperti intermittent fasting untuk memperpanjang umur sel dan atau diet ketogenik untuk meningkatkan metabolisme mitokondria. Jangan lupa bahwa berbagai studi menunjukkan meditasi juga dapat memperpanjang telomir dan meningkatkan kesehatan otak. Meskipun keabadian biologis belum tercapai,
Berbagai metode yang saya sampaikan ini menunjukkan potensi besar pada upaya manusia untuk memperpanjang umur secara signifikan di masa depan.